Dekat. Baik, terima kasih Pak Mariadi MPD TISTI. Kita lanjutkan ke identifikasi masalah yang kedua, yaitu kurangnya penerapan model, pendekatan, metode, strategi dalam pembelajaran inovatif. Baik, Pak Mariadi, kami persilakan. Memang benar bahwa hampir sebagian guru, mungkin bisa dikatakan lebih banyak guru, kurang dalam pemahaman tentang konsep bagaimana memilih model, metode, pendekatan, teknik, dan strategi dalam proses pembelajaran yang inovatif. Kita mengetahui bahwa pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang didesain oleh guru itu sendiri dengan tujuan supaya materi pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada siswa dan siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik, dengan penuh semangat, dan jangan lupa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang siswa lebih aktif daripada guru. Nah, penyebabnya adalah berkemungkinan guru tersebut secara konsep dia tidak memahami apa itu model, dia tidak memahami apa itu pendekatan, dia mungkin tidak memahami apa itu metode dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga menyebabkan terhambatnya proses perkembangan bagaimana kita bisa lebih memberikan ruang yang cukup, yang luas kepada siswa untuk mendapatkan keluasan materi yang diinginkan. Nah, jadi persoalannya adalah ketidakmampuan guru di dalam menggali berbagai informasi dan meningkatkan kemampuannya dalam memahami konsep, model, pendekatan, metode tersebut. Nah, sehingga pembelajaran inovatif tidak tersampai dengan baik dalam, apalagi pada kurikulum Merdeka sekarang. Nah, pembelajaran inovatif inilah yang menjadi dasar dalam proses pelajaran. Nah, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Kita lanjut saja pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai penerapan pembelajaran dan asesmen yang belum berorientasi berbasis HOT, ya, High Order Thinking Skill. Baik, bagaimana pendapat Pak Mariadi mengenai penyebab dari identifikasi masalah ini? Terima kasih. Saya lanjut, Pak Mariadi. Baik. Nah, dalam pembelajaran dan asesmen berorientasi pada HOT ini juga berhubungan dengan metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang kita pilih tadi. Kenapa? Karena ketika kita mengajar tentu ada desain. Mendesainnya itu maksudnya ketika kita memilih salah satu model, maka ada urutan atau yang kita kenal dengan sintaksis, urutan-urutan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam urutan-urutan pembelajaran itu, kalau kita hubungkan dengan asesmen atau pembelajaran yang berbasis atau berorientasi pada HOT, nah itu kan tidak serta-merta langsung HOT, high order thinking, tapi kita memulainya juga dengan low atau low order thinking sampai middle order thinking. Nah, jadi konsepnya adalah ketika materi A, maka guru harus membuat indikator materi A itu dimulai dari berpikir paling rendah hingga berpikir ke tingkat tinggi. Itu dia, berpikir tingkat rendah itu kalau di proses pembelajaran kita kenal dengan taksonomi C1, C2, C3 hingga ke C5. C5, C4, C5 itu berada pada posisi high order thinking. Nah, ketika guru telah bisa dan mampu bagaimana mengelola proses pembelajaran yang mengantarkan anak dari proses berpikir paling tingkat rendah C1, C2, C3, maka orientasi kepada berbasis HOT itu akan lebih mudah karena HOT ini kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung HOT, tetapi proses pembelajaran itu harus dimulai dari yang paling rendah. Walaupun dalam pembelajaran itu misalnya kompetensinya siswa dapat menganalisis, tapi kan tidak langsung dia dapat menganalisis, tapi bagaimana siswa memahami terlebih dahulu dengan dia mengetahui, kemudian identifikasi, kemudian baru baru ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mencipta hingga menghasilkan sesuatu. Nah, ini adanya di
proses pembelajaran yang berorientasi kepada HOT itu sendiri. Nah, sehingga asesmennya juga akan berorientasi kepada HOT. Jangan lupa ini sudah didesain dalam proses pembelajaran atau yang terkenal dengan langkah-langkah pembelajaran. Di situ ada model, metode, teknik, dan strategi. Nah, itulah pembelajaran inovatif. Oke, demikian kira-kira. Baik, sangat jelas ya. Nanti juga bisa ini menjadi acuan saya untuk dilampirkan dalam tugas wawancara mengenai penyebab-penyebab kenapa pembelajaran dan asesmen belum berorientasi kepada HOT. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu guru tidak mempunyai data tentang karakteristik peserta didik sebagai bahan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Baik, bagaimana Pak Mulyadi? Nah, ini menarik. Jadi ketika kita melaksanakan suatu proses pembelajaran, diawali, jadi guru biasanya mengawali proses pembelajaran itu dengan mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Nah, jadi kemampuan awal siswa ini biasanya dalam proses pembelajaran dalam kurikulum itu disebut dengan identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, benar yang disampaikan oleh Raisan adalah karakteristik itu adalah sebagai bahan awal untuk merancang, melaksanakan, dan proses pembelajaran. Ketika guru dalam proses pembelajaran dia tidak mengawali dengan mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Artinya begini, siswa 30 orang itu kan kemampuannya tidak merata, tidak sama. Jadi bagaimana kita memahami kalau dia tidak sama, apalagi dalam proses pembelajaran itu adalah proses pembelajaran kemampuan gerak. Si A, si B, si C mungkin terbatas dengan kemampuan gerak ini, gerak dan seterusnya. Nah, untuk memahami ini, untuk melaksanakan kegiatan ini maka perlu identifikasi karakteristiknya. Jadi karakteristik ini perlu kita identifikasi di awal dengan cara memberikan apa. Nah, biasanya kalau dia ilmu pengetahuan maka dengan pretest. Kalau dengan pretest itu biasanya dengan pengetahuan. Kalau dia psikomotor atau keterampilan maka diberikan semacam pretest dalam bentuk gerak-gerak dasar. Mana dia berjalan, dia melompat, dia melempar benda. Nah, itu betul-betul kita berikan ruang dan waktu khusus untuk identifikasi. Nah, kapan perlu dalam satu pertemuan itu, hari ini kita mengidentifikasi karakteristik saja. Jadi tidak mengajarkan materi pelajaran. Nah, ketika bahan itu sudah dapat, anak-anak itu sudah ada datanya dalam identifikasi. Nah, kita mudah merancang proses pembelajaran sehingga kita memilih model, pendekatan, teknik itu ya tujuannya untuk mengelompokkan siswa ini. Nah, ketika ada siswa dalam proses pelajaran, misalnya di suatu SD itu, misalnya kelas 6, dia mungkin latihan di suatu klub badminton. Ada siswa yang tidak tahu sama sekali pegang raket. Nah, siswa yang pandai tadi, dia bisa membantu teman yang tidak tahu sama sekali. Nah, kalau guru tidak bisa mengidentifikasi kan susah mengkelompokkan. Nah, ini bisa bermanfaat dalam proses pelajaran teman sebaya dan segala macam. Nah, ini kan memudahkan juga pekerjaan guru. Jadi identifikasi itu perlu kita laksanakan untuk memahami dan mengetahui kemampuan awal siswa dalam rangka untuk merancang proses pembelajaran hingga melaksanakannya, hingga mengevaluasi pembelajaran itu. Nah, begitu kira-kira. Baik, sangat luar biasa penjelasan dari Pak Mulyadi.